Bola biru di kejauhan itu bumi ya? Benar, lihat itu. Dia mengapung di luar angkasa, lagi hangout bareng teman sesama planetnya. Ada Mars yang berwarna jingga merah, dan Jupiter dengan sabuk asteroidnya. Si kecil Pluto pun ada di sana. Semua planet itu menjaga jarak sambil bergerak di orbitnya sendiri. Planet-planet ini tidak begitu suka bergaul, tapi itu bagus. Bakal jadi masalah kalau planet-planet itu mulai bertabrakan. Tapi meskipun ada planet lain, yang kita tahu cuma bumi yang punya kehidupan. Dan kita tahu alasannya. Karena bumi cukup beruntung untuk berada di tempat terbaik tata surya kita, di zona Goldilocks. Para ilmuwan berkata, syarat utama adanya kehidupan adalah air. Tapi di Merkurius ada air. Planet ini memiliki deposit es air di kutub selatan dan utaranya. Tapi hanya karena kedua tempat itu tak pernah mendapat cahaya. Di tempat lain, air menguap dari permukaan planet ini. Merkurius terlalu dekat dengan matahari. Di Pluto juga ada air, dan menurut para astronom, 30% planet Katai ini adalah air. Tapi dalam bentuk beku, tidak seperti Merkurius, Pluto terlalu jauh dari matahari. Itu sebabnya semua airnya dalam bentuk es. Tapi bumi melayang di tempat sempurna yang bernama zona Laikuni. Suhu di bumi pas untuk menjaga air tetap cair dan untuk semua bentuk kehidupan bisa berkembang. Tapi apa yang terjadi kalau bumi adalah satu-satunya planet di tata surya? Tidak ada Mars, Jupiter, Merkurius, tidak ada Venus? Keadaan mungkin akan sedikit berbeda dari sebelumnya. Ingat asteroid besar yang menabrak bumi sekitar 66 juta tahun lalu? Tanpa Jupiter dan sabuk asteroidnya, planet kita akan terus tertabrak meteorit dan asteroid. Dan sebagiannya akan sebesar asteroid yang menyebabkan punahnya dinosaurus. Asteroid ini akan berkeliaran di luar angkasa tanpa ada yang menghentikannya. Dan jika menjadi satu-satunya planet di antariksa, bumi juga akan menjadi satu-satunya target asteroid. Tapi bukan itu saja, lihat ruang besar yang akan dinikmati bumi sendirian. Artinya, planet kita akan punya kesempatan untuk berpindah-pindah. Bumi bahkan bisa meninggalkan zona Goldilocks. Tapi apa kehidupan di bumi akan sama? Jadi, misalnya saja bumi mulai menjauh dari matahari, maka suhu bumi akan terlalu dingin. Bayangkan tempat di mana matahari tidak bersinar lagi, gelap dan dingin, tertutup es dan salju sepanjang tahun, dan begitulah bumi jika bergerak menjauh dari matahari. Jika ini terjadi, kota-kota akan mulai terlihat sangat berbeda. Sekarang bumi penuh kehidupan, coba saja datang ke taman, maka kamu akan melihat pohon dan rumput hijau di mana-mana. Akan ada orang berjalan, duduk di bangku, menikmati matahari, dan kamu akan melihat orang-orang yang bermain sepak bola atau frisbee. Di rumput taman akan ada yang menggelar tikar, menikmati bekal makanan yang mereka bawa, ada juga yang membaca buku, terlihat santai dan bahagia. Di luar angkasa, kamu melihat bumi lagi. Planet ini masih berada di tempat favoritnya. Itu sebabnya kehidupan di bawah sana sangat indah. Tapi tunggu, apa bumi bergerak? Planet kita jelas menjauh dari matahari sekarang. Apa keadaan di bumi berubah? Warnanya kelihatan agak lebih biru sekarang. Di bawah sana, California emas yang terkenal tidak begitu emas lagi. Suasananya muram dan gelap seperti tempat-tempat lain di bumi. New York tertutup es, bahkan di tempat terpanas, suhu sekarang di bawah titik beku. Termasuk tempat tropis seperti Bahama. Setelah beberapa saat, air berubah menjadi es. Lautan sekarang kelihatan seperti arena seluncur, namun tak ada yang berseluncur di sana karena planet ini menjadi terlalu dingin untuk mendukung kehidupan. Oke, apa yang terjadi jika bukannya menjauh dari matahari? Bumi bergerak mendekat dengan manusia yang masih menghuninya. Wah, suhunya pasti bakalan menggila, terlalu panas. Iklim akan menjadi sangat panas, bencana alam akan lebih sering terjadi. Hurikan dan banjir akan menjadi hal biasa di bumi sekarang. Dan beberapa saat kemudian, planet ini akan terlalu panas untuk dihuni manusia. Partikel dari matahari akan menjadi ancaman serius. Atmosfer akan kesulitan melindungi bumi dari radiasi matahari. Tapi pelindung ini akan semakin lemah. Air tidak akan ditemukan di mana-mana.
mungkin hanya di deposit bawah tanah. Bumi akan jadi mirip seperti Mars, berbatu dan tandus. Sungai Mississippi akan kering dan meninggalkan ngarai besar. Semua lautan akan hilang juga. Sekarang ini, Palung Mariana adalah tempat terdalam di bumi. Sulit sekali mencapai dasarnya karena tekanan air yang besar di sana. Tapi tanpa air, perjalanan menuju ke tempat terdalam di bumi akan bisa dilakukan. Itu akan membantu manusia mengungkap semakin banyak rahasia bumi. Tapi itu juga kalau masih ada manusia yang hidup di planet yang kering dan panas ini. Dengan kata lain, kalau seseorang hendak menjelajah bumi setelah planet ini mendekati matahari, keadaannya akan sangat berbeda. Tapi apa yang terjadi jika bumi tidak bergerak sama sekali dan semuanya tetap sama? Perbedaannya cuma tidak ada planet lain di sekitar kita. Itu akan mengubah cara manusia menjelajah luar angkasa dan tentu masih akan ada navigasi, komunikasi, satelit cuaca, dan mungkin teleskop luar angkasa. Tapi tidak akan ada benda luar angkasa lain yang cukup dekat untuk dipakai manusia untuk mengirim misi. Ini akan memengaruhi masa depan juga. Jika manusia tidak punya keinginan atau kesempatan untuk pergi ke luar angkasa, mereka akan berinvestasi pada planet ini. Mereka akan membangun kota-kota pencakar langit, bukan mencari planet lain untuk dihuni. Sekarang ini, jika kamu punya teleskop canggih, kamu akan melihat bintang dan planet lain yang ada di kejauhan. Semakin canggih teleskop, semakin detail kamu melihatnya. Tapi tanpa planet lain di luar sana, pemandangan luar angkasa tidak akan begitu menarik. Bintang masih akan terlihat dan kamu mungkin melihat meteorit. Kamu juga pasti akan melihat bulan. Tapi, ya cuma itu. Badan Antariksa akan fokus menjaga keamanan bumi, terutama karena asteroid akan lebih sering bertamu. Untuk melindungi bumi, para ilmuwan harus mencari cara untuk mengusir tamu itu. Seperti sinar laser besar misalnya. Saat dinyalakan, sinar itu memancar sampai ke bulan dan bahkan lebih jauh. Sebagai ganti membangun roket untuk menjelajahi luar angkasa, SpaceX dan NASA akan menekuni pembersihan asteroid. Orang-orang bahkan tidak akan mencoba menghubungi peradaban lain. Kalau tidak ada planet yang mirip bumi, mereka akan menganggap usaha itu sia-sia. Artinya, tidak ada sinyal radio yang terus dikirim ke luar angkasa. Fakta seru, pada Februari 2008, lagu The Beatles Across the Universe dikirim ke antariksa dalam. Itu dilakukan untuk merayakan hari jadi ke-40 lagu itu dan hari jadi NASA yang ke-50. Di tahun 70-an, manusia juga mengirim sinyal radio ke luar angkasa. Sinyal itu berisi informasi dasar tentang manusia dan tata surya. Tapi itu lebih sebagai prestasi kekuatan dalam teknologi daripada usaha untuk menghubungi alien yang kemungkinan ada. Tanpa adanya planet, dunia fiksi ilmiah akan berubah juga. Tidak akan ada lagi film tentang penjelajahan antariksa dalam, tidak ada pesawat antariksa raksasa, dan roket yang muncul di layar lebar. Dan karena tidak akan ada penjelajahan ke planet lain, tidak ada juga wahana penjelajah yang dikirim ke luar angkasa untuk mencari tanda kehidupan dan menjelajahi dunia baru. Seperti wahana penjelajah di Mars sekarang, kita akan lebih berkonsentrasi pada planet kita ini. Misalnya, orang-orang pasti akan mulai menjelajah bagian dalam bumi. Teknologi baru juga akan memungkinkan kita menggali jauh lebih dalam ke kerak bumi. Perjalanan ke inti bumi sepertinya seru kan? Sebagai ganti astronaut akan ada penjelajah bawah tanah. Mungkin bisa dibilang penjelajah bumi. Teknologi pengeboran baru juga akan diciptakan untuk membuat proses pengeboran lebih efektif. Akan ada jenis kendaraan baru dan kendaraan baru ini akan dibuat untuk mengebor dan melindungi para penjelajah dari tekanan bawah tanah yang besar. Saat menjelajah dunia di bawah permukaan bumi, manusia kemungkinan akan menemukan bentuk kehidupan baru. Mungkin makhluk misterius yang berevolusi untuk bertahan hidup dalam kegelapan dan suhu ekstrem dengan sedikit makanan. Itu tentu akan membantu manusia lebih memahami planet tercinta ini. Matahari kita. Skenario pertama, peristiwa aneh baru aja terjadi. Semua channel TV dan berita sibuk ngebahas soal lubang hitam yang terus mepet ke bumi. Padahal biasanya posisi ini ditempati matahari. Bahkan cakram akresinya bisa terlihat dan rona langit di sekitarnya lebih terdistorsi. Berarti jarak objek ini sudah sangat dekat. Lubang hitam biasanya sangat jauh, sehingga kita nggak akan bisa melihatnya dengan mata telanjang. Tapi kali ini, kamu bisa mengamatinya tanpa
tanpa bantuan teleskop. Kenapa lubang hitam bisa sedekat itu ya? Terus matahari kita ngilang kemana? Jangan-jangan ditelan lubang hitam. Matahari terletak di pusat tata surya dan posisinya terbilang strategis. Cahayanya mampu memberikan kehangatan tanpa ngebakar tubuh kita. Panasnya juga menawan tiap kali terbit di ufuk timur dan terbenam di ufuk barat. Sang surya telah memberi kita kehidupan. Objek terbesar di tata surya kita ini mencakup 99,8% dari massa totalnya. Dan ukuran matahari gede banget, yaitu lebih dari 1 juta kali lipatnya bumi. Mungkin nggak ya kalau matahari kita bakal berubah jadi lubang hitam? Kalaupun mungkin, kejadian kayak gini masih terlalu dini. Prosesnya pasti bakal berlangsung lama kan? Bintang besar akan meledak menjadi supernova di akhir masa hidupnya. Lalu, bintang ini akan runtuh sendiri dan mengecil. Ukurannya jadi mungil banget, tapi masanya terus bertambah sampai berkali-kali lipat. Makanya, gravitasi lubang hitam sangat kuat, hingga cahaya yang terlalu dekat nggak akan bisa lolos. Semua bintang di alam semesta ini terus menyusut sampai akhirnya lenyap sendiri. Matahari kita kehilangan 4 juta ton massanya setiap detik, dan lambat laun, energi di alam semesta cuma akan dihasilkan dari lubang hitam. Objek misterius ini dikelilingi debu, gas, dan radiasi yang sangat membahayakan. Nggak kebayangkan kayak apa ngerinya kondisi di dekat lubang hitam? Semoga bumi kita dijauhin dari objek ini. Tata surya kita jadi gelap gulita tanpa panas dan cahaya. Merkurius dan Venus yang tadinya paling dekat dengan matahari aja langsung tertutup oleh lapisan es, apalagi bumi kita. Di zaman es baru ini, semua hal nggak akan bisa bertahan. Penolong yang ada mungkin hanyalah cakram akresi yang berputar sangat cepat hingga menghasilkan panas. Itu pun masih sangat berisiko. Kalau massa lubang hitam ini seberat matahari, semua planet akan tetap berada di orbitnya, termasuk bumi kita. Tapi kalau masanya lebih gede lagi, seperti yang tengah diamati oleh para saintis, tata surya kita akan langsung musnah. Skenario kedua, waduh, kenapa nih? Barusan kan masih siang bolong, kok tiba-tiba aja langsung gelap? Ini masih jam 2 siang loh, tapi semuanya udah gelap gulita. Bulannya juga kelihatan beda. Berita di TV melaporkan matahari kita telah hilang. Dan tahu-tahu, bulan kita nggak mengorbit bumi lagi. Posisinya sekarang berada di pusat tata surya. Dan waktu kita menjadi sangat singkat, karena matahari sudah lenyap dari tata surya. Kita baru menyadarinya 8 menit 20 detik kemudian. Padahal, perpindahan energi matahari dari inti ke permukaannya bisa berlangsung selama jutaan tahun. Tapi cahayanya mencapai bumi cuma selama 8 menit 20 detik, setelah merambat sejauh 150 juta kilometer. Kurang lebih sejauh itulah jarak sang bintang dari planet kita. Kini bumi kita berada di luar zona Laik Huni. Di zona strategis ini, jarak planet ke bintangnya sangat pas, sehingga permukaan planet bisa mengandung air. Tapi setelah matahari pergi, sinarnya nggak akan sampai ke permukaan bumi. Dan lambat laun, planet kita akan berubah jadi batuan beku tanpa kehidupan. Tapi bisa aja kan, kita masih punya kesempatan untuk bikin teknologi canggih untuk menyuplai energi matahari. Dengan begini, kehidupan di bumi tetap lestari. Kalau nggak gitu, para saintis dari peradaban lain mungkin akan mengeksplorasi bumi jutaan hingga miliaran tahun kemudian. Tujuannya untuk mencari bukti kehidupan yang pernah ada di dalamnya. Kita pun akan melakukan hal yang sama pada Mars dan planet lain di tata surya. Mungkin suatu planet memang nggak pernah menaungi kehidupan sama sekali. Dan mungkin juga di sana ada bukti organisme yang pernah hidup. Gravitasi juga penting bagi kehidupan kita. Dan geraknya bisa sengebut kecepatan cahaya. Tanpa matahari selama sekitar 8 menit, semua planet akan terus mengitari pusat tata surya yang kosong. Hingga akhirnya planet di situ akan melayang-layang tak tentu arah di ruang angkasa. Karena gravitasinya nggak cukup kuat, bulan nggak akan mampu menahan bumi di posisinya. Sinarnya juga kurang kuat untuk menghangatkan dan menopang kehidupan kita. Satelit alami kita ini terus menjauh dan semakin nggak kelihatan. Tanpa bulan di dekat bumi seperti dulu, air laut cepat banget surut. Selain itu, planet kita jadi lebih berangin, bahkan tiupannya jauh lebih kuat. Dalam kondisi normal, kemiringan bumi kita sekitar 23,5 derajat. Dan dengan begini, kita bisa ngerasain perubahan musim dan cuaca. Tapi posisinya sekarang udah berubah total jadi sangat miring. Akibatnya, suhu bumi menjadi sangat dingin cuma dalam hitungan sepersekian detik. Waktu kita udah mepet banget. Orang-orang menjerit histeris karena panik. Dan sekitar 1 menit lagi, kita akan terlempar
terlempar ke kegelapan tanpa ujung. Skenario ketiga, kita nggak tahu persis dengan kehidupan yang telah kita jalani dan nggak ada seorang pun yang bisa memprediksinya. Tapi ternyata bintang neutron raksasa telah menggantikan posisi matahari di pusat tata surya. Meski awalnya nggak kita kenali, objek ini kelihatan beda sehingga matahari kita jadi lebih aneh dan mengecil. Detail lainnya udah dibahas di banyak berita, tapi sebetulnya kita nggak tahu prosesnya sama sekali. Mungkin matahari kita tersembunyi di balik bintang neutron itu, atau mungkin udah didepak entah kemana. Bintang neutron adalah objek langit terpadat yang kita ketahui. Masanya sekitar 2 kali lipatnya matahari, tapi ukurannya kecil. Diameternya cuma sekitar 15 km atau seukuran satu kota. Bintang neutron terbentuk saat bintang besar kehabisan bahan bakar dalam ledakan besar. Bagian intinya runtuh, sehingga partikel bermuatan positif dan negatif alias proton dan elektronnya ikut hancur menjadi neutron tanpa muatan. Situasinya menjadi sangat sulit dan sebenarnya kita tinggal nunggu waktu aja. Gravitasi bintang neutron 2 miliar kali lebih kuat daripada gravitasi bumi. Jadi matahari baru kita ini akan menarik semua planet ke arahnya. Dan akhirnya seluruh planet di tata surya kita akan hancur. Bahkan prosesnya telah berlangsung. Planet mulai meninggalkan orbit stabilnya karena tertarik oleh bintang neutron yang sangat kuat. Kondisinya langsung berubah jadi kacau balau. Dan parahnya lagi, bintang neutron bisa berputar lebih dari 700 kali setiap detik, sedangkan matahari kita berotasi tiap 27 hari sekali. Jadi, setelah menghancurkan semua planet, bintang ini akan terus berputar di seluruh alam semesta. Geraknya diperkirakan mencapai 1/5 kalinya kecepatan cahaya. Mungkin bintang ini sesekali akan melambat atau tersendat sih, tapi mungkin juga enggak. Setelah ribuan tahun, banyak bintang neutron mulai melambat kemudian padam. Tapi prosesnya nggak selalu begitu. Kalau bintang neutron berdekatan dengan bintang lain, ia akan mengorbit bintang itu kemudian melahap atmosfernya sampai runtuh. Lalu, bintang ini akan berubah menjadi lubang hitam raksasa dan matahari kita akan padam. Saat bintang neutron itu lahir, matahari sudah berumur 4,6 miliar tahun. Jadi sudah mencapai setengah dari masa hidupnya. Matahari telah membakar setengah hidrogennya dan masih memiliki cadangan yang cukup untuk dipakai 5 miliar tahun lagi. Menurut perkiraan, matahari akan padam saat ukurannya sebesar bumi, dan setelah kehabisan bahan bakar, sang bintang akan runtuh sendiri. Bobotnya masih tetap melar, tapi volumenya akan seperti planet kita. Kehidupan nggak akan terbentuk tanpa matahari, dan endingnya bisa dibilang sama aja. Tapi proses ini berlangsung sangat lambat, jadi kemungkinan manusia sudah nggak di tata surya ini lagi. Tapi bintang neutron bikin prosesnya berlangsung sangat cepat dan amburadul. Kalau ada bintang neutron yang lagi aktif di galaksi lain nun jauh di sana, kita cuma akan melihatnya dalam bentuk kedipan cahaya yang dinamakan dengan pulsar. Padahal di situ ada ledakan besar. Boom! Bayangin kamu lagi berselancar di atas ombak besar, lalu ombaknya langsung jadi es. Kok kedengarannya nyeremin banget ya? Tapi hal kayak gini mungkin gak akan ada di dunia nyata deh. Eits, jangan salah dulu. Kamu bisa ngelihat ombak beku ini di Antartika loh. Ombak ini terbentuk saat lapisan es mengalami kompresi dan tekanan yang terus naik, akhirnya ngeluarin gelembung udara. Sementara itu, warna birunya yang cantik dihasilkan dari es cair yang membeku lagi. Sungai di Columbia yang tadinya kelihatan biasa aja akan ngeluarin rona warna meriah di awal musim panas. Canyo Cristales juga dikenal sebagai sungai paling indah di dunia. Airnya bisa ngeluarin warna merah, hitam, hijau, biru, dan kuning. Tapi fenomena ini cuma muncul selama 6 bulan dalam setahun. Tumbuhan air yang menghasilkan warna cerahnya perlu kadar air dan cahaya matahari yang pas untuk menyulap warna cantiknya. Australia punya air terjun horizontal unik yang berlokasi di pesisir Kimberley. Air terjun ini sebetulnya merupakan arus pasang surut yang mengalir melalui celah sempit di antara dua batu. Air pasangnya bisa naik sampai 9 meter dan air terjunnya bisa berbalik tiap kali air pasang ini berubah arah. Di Australia juga ada bongkahan batu terbesar di dunia loh. Saking gedenya, batu ini kelihatan mirip seperti bukit besar. Kelilingnya aja mencapai 9,7 km dan tingginya 350 meter. Pinggiran batu ini sudah banyak terkikis karena umurnya sudah sangat tua.
Struktur tanah liat ini setinggi bangunan 7 lantai. Dindingnya terbuat dari campuran tanah, jerami, dan air yang dijemur selama berhari-hari. Lantai dasarnya dipakai untuk kandang ternak dan lumbung biji-bijian, sedangkan lantai atasnya digunakan untuk bersosialisasi dan menikmati pemandangan indah. Ngarai antelope di Arizona juga dikenal sebagai tempat mengalirnya air melewati batuan, dan di dalamnya terdapat 2 ngarai yang berlubang. Formasi cantik ini dihasilkan dari aliran air di permukaan batu pasir yang berlangsung selama bertahun-tahun. Saat kamu menginjakan kaki di Guru Namib di Namibia, jangan langsung kaget ya. Di situ ada banyak sekali buletan berdiameter 2-15 meter. Semua buletan ini ngebentuk struktur mirip sarang lebah sepanjang 2.400 km. Sebagian orang juga menamainya sebagai lingkaran peri, tapi jangan langsung kecewa dengan penjelasan fenomena ini ya. Gak ada yang tahu pasti asal-muasalnya. Dan menurut beberapa teori, buletan ini dihasilkan dari radioaktivitas tanah dan aktivitas rayap pasir. Gunung Haleakala di Hawaii menjadi salah satu tempat yang paling tenang di dunia. Pengelola Taman Nasional ini bahkan kesulitan saat mereka perlu mendeteksi dan mengukur suaranya. Kata Haleakala sendiri berasal dari bahasa Hawaii yang berarti rumah matahari. Tempat ini terbentuk 1 juta tahun yang lalu dari gunung berapi aktif. Jadi aliran lavanya terus menumpuk selama bertahun-tahun lalu berubah menjadi gunung. Iklim di sini juga sulit diprediksi. Kamu perlu naik kapal dari Afrika Selatan selama hampir seminggu untuk sampai di pemukiman paling terisolir di dunia, alias Edinburgh of the Seven Seas. Kamu juga perlu mengantongi izin khusus dari pemerintah setempat sebagai turis. Sekitar 300 penduduk lokal menjalin hubungan sebagai keluarga, bercocok tanam sendiri, dan menjaga kebersihan pulau mereka. Hutan Daintree di Australia adalah hutan hujan tertua di seluruh dunia, dan umurnya saat ini sudah lebih dari 100 juta tahun. Daintree menaungi berbagai spesies hewan unik, 12.000 spesies serangga, sekitar setengah populasi katak, kupu-kupu, dan kelelawar di Australia. Hutan hujan ini juga punya sekitar 3.000 spesies tumbuhan. Batu bergerak juga dijuluki sebagai batu berlayar karena batu ini bisa bergerak melintasi dasar danau kering di Racetrack Playa, Taman Nasional Death Valley, California. Selama perjalanannya, batu ini ninggalin jejak misterius yang sempat bikin para saintis kebingungan. Bahkan beberapa di antaranya bisa seberat 300-an kilogram. Jejaknya ini juga ada yang berbentuk melengkung, lurus, atau berkelok-kelok. Para ahli dari NASA akhirnya bisa menyingkap misteri ini pada tahun 2006 dan ternyata danau tersebut digenangi air selama musim dingin. Airnya ini menutupi batu besar di dasar danau yang dilapisi es dan karena bobot esnya cukup ringan, batu ini bisa bergerak melintasi dasar danau dengan bantuan angin. Lalu terbentuk juga jejak unik yang mengular, tapi jejak ini baru kelihatan setelah semua airnya menguap di musim panas. Danau Maracaibo di Venezuela sering disebut sebagai ibu kota petir dunia. Badai petir muncul di tempat ini selama 300 hari dalam setahun dan frekuensi puncaknya terjadi pada bulan September. Dalam semenit aja, kilatan petirnya bisa muncul sebanyak 200 kali. Fenomena ini bisa terjadi karena udara dingin dari pegunungan Andes bertemu dengan udara hangat dari Laut Karibia lalu menghasilkan muatan listrik. Gravitasi di beberapa tempat di bumi ini terbilang cukup lemah. Teluk Hudson di Kanada bahkan pernah tertutup gletser berat plus tebal selama zaman es terakhir. Lapisan es ini kemudian mendorong bertonton batuan ke permukaan tanah saat mencair. Makin kecil massa suatu benda, makin lemah juga gravitasinya. Dan bumi perlu waktu sampai 5.000 tahun untuk kembaliin bentuk aslinya, makanya bobot kita di tempat ini akan lebih ringan daripada di area lain. Danau Lima Bunga di lembah Jiu Zhaigo, Tiongkok berubah warna dari merah kekuningan menjadi hijau zamrud, giok gelap,
papirus muda dan kadang juga berubah menjadi koral. Danau unik ini nggak pernah beku karena di bawah airnya terdapat mata air panas yang selalu mengucur. Penduduk lokal juga meyakini danau ini terbuat dari potongan cermin yang jatuh dari langit. Lembah di sekitarnya menampilkan bentang alam karst berbentuk kerucut, air terjun menawan, serta memiliki sekitar 40 spesies burung, panda raksasa, spesies tumbuhan, dan hewan yang terancam punah. Tanjung Denison di Teluk Commonwealth, Antartika, merupakan tempat yang paling berangin di seluruh dunia. Di situ terdapat angin lereng yang dipengaruhi oleh bentuk kubah Antartika, sehingga iklimnya selalu dingin. Tiupan angin sangat kencang hingga mampu merusak alat ukur dan tiang penopangnya. Bahkan sejauh ini, kecepatannya mencapai 322 km per jam. Gurun Sahara menyelimuti 10% benua Afrika, langit di atasnya sangat cerah karena jarang muncul awan. Dengan fenomena ini, plus letaknya yang sangat terpencil, Sahara bisa dijadikan sebagai spot yang paling pas untuk mengamati bintang. Di Denmark sering terjadi efek langit gelap di siang hari loh. Aneh banget kan? Fenomena unik ini ternyata disebabkan oleh burung. Jadi kawanan burung jalak akan bermigrasi dari Swedia, Finlandia, dan Norwegia menuju Inggris, Belgia, dan Prancis pada musim semi dan musim gugur setiap tahun. Denmark menjadi tempat yang paling pas untuk mengamati fenomena short sol atau matahari hitam ini. Kawanan burung jalak melakukan perjalanan dalam kelompok besar agar mereka lebih mudah bertukar informasi dan tetap hangat. Kawanan ini akan melakukan gerakan mirip tarian sebelum mendarat dan formasi ini bertujuan untuk mengusir predator. Meskipun pola terbang burung ini sangat sinkron, banyak orang masih menganggap formasinya acak-acakan. Matahari gelap cuma berlangsung selama 20 menit sebelum matahari terbenam. Jadi kamu termasuk orang beruntung kalau bisa menyaksikannya. Warna permen kapas di pantai pasir pink Barbuda dihasilkan dari serpihan karang dan mikroorganisme merah bersel satu yang hidup di bawahnya. Rona khasnya akan terlihat saat deburan ombak kuat menyapu campuran ini ke bibir pantai. Tempat ini masih sangat bersih karena di situ nggak ada fasilitas umum. Suasananya juga nggak seramai pulau lain di Karibia. Kolam Pikanini di Australia terbentuk selama ribuan tahun. Air tawar bawah tanah perlahan naik ke permukaan melewati batu kapur. Proses ini kemudian menghasilkan gua bawah air besar dengan dinding kapur putih. Tapi untuk menyelam di sini, kamu perlu izin khusus. Air terjun Ngarai Batara punya 3 jembatan alami yang bisa dilalui. Di situ kamu bisa foto-foto sambil piknik. Air terjun ini terbentuk oleh erosi batu kapur yang berlangsung selama jutaan tahun. Tapi bentuknya kayak bekas jotosan tangan raksasa kan? Lokasinya ada di desa Tannerin, Beirut dan bisa ditempuh dengan perjalanan darat selama 2 jam dari ibu kota Beirut. Rekor dunia Guinness menjuluki desa di negara bagian Meghalaya, India sebagai desa terbasah di dunia. Rata-rata curah hujannya sekitar 12.000 mm setiap tahun. Jadi, angin muson hangat dan lembab dari Teluk Benggala membawa awan yang dipenuhi air hujan. Lalu air hujan ini terus mengalir ke sungai dan air terjun. Penduduk lokal yang bekerja di ladang pun selalu menggunakan penutup mirip keranjang sebagai payung. Desa Leknes terletak di Norwegia di utara lingkar Arktik dan populasinya sekitar 3.500 orang. Iklim di sini sangat hangat daripada tempat lain di garis lintang yang sama. Di bulan Januari, suhu minimum rata-ratanya 0 derajat Celcius dan gak pernah sampai minus. Sedangkan di bulan Juli, suhu rata-ratanya sekitar 11 derajat Celcius, cukup lazim di wilayah Eropa.